Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama dengan NIM akhir 136 dari kelas 4C Poltekkes Kemenkes Surakarta. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari evaluasi pharmacovigilance efek samping obat antidiabetes oral. Latar belakang dan urgensinya, diabetes mellitus tipe 2 itu merupakan masalah kesehatan global yang signifikan, di mana Indonesia itu menempati peringkat kelima dunia dengan jutaan penderita. Penggunaan obat antidiabetes sendiri untuk jangka panjang itu untuk mengontrol kadar glukosa darah seringkali memicu efek samping yang dapat mengganggu hasil terapi dan kualitas hidup pasien. Ketiga studi ini menunjukkan bahwa kelompok pasien yang paling banyak menderita DM tipe 2 dan mengalami efek samping itu perempuan, dengan persentasenya itu sekitar 65% sampai 75%. Selain itu, faktor usia juga sangat berpengaruh, di mana mayoritas pasiennya ini berada pada rentang usia lanjut, yaitu sekitar 51 hingga 70 tahun, yang berkaitan dengan penurunan fungsi fisiologis organ tubuh seiring bertambahnya usia. Ini untuk profil demografi pasiennya. Selanjutnya itu metodologi evaluasi algoritma Naranjo. Itu sendiri merupakan evaluasi potensi efek samping pada ketiga penelitian yang dilakukan ini itu menggunakan algoritma Naranjo, sebuah instrumen standar yang resmi di Indonesia untuk menilai hubungan kausalitas antara penggunaan obat dan gejala yang dirasakan oleh pasien. Instrumen ini mengklasifikasikan kejadian efek samping ke dalam kategori seperti definite atau pasti, probable, yaitu besar kemungkinan, possible, mungkin, atau doubtful, meragukan, berdasarkan skor yang diperoleh dari wawancara, terstruktur, dan data medis. Efek samping dominan pada obat metformin itu metformin sebagai terapi lini pertama paling sering dikaitkan dengan gangguan saluran pencernaan atau gastrointestinal atau lambung. Keluhan yang paling dominan dilaporkan oleh pasien itu meliputi mual, muntah, atau perut kembung, hingga nyeri ulu hati, yang seringkali masuk ke dalam kategori probable hingga definite dalam skala Naranjo karena mekanisme kerja obat yang mengaktifasi reseptor serotonin di saluran. Resiko hipoglikemia pada golongan sulfonylurea. Untuk obat golongan sulfonylurea sendiri seperti glibenclamide maupun glimepirid itu secara konsisten ditemukan memicu kejadian hipoglikemia, yaitu penurunan kadar gula darah secara drastis yang berada di bawah batas normal. Gejala yang dirasakan pasien itu bisa meliputi pusing, lemas, pucat, dan tremor, yang sering kali terjadi akibat mekanisme obat yang merangsang sekresi insulin tanpa diimbangi asupan makanan yang tepat waktu atau memadai. Efek samping dari akarbos dan pioglitazone. Selain metformin dan sulfonylurea, obat lain seperti akarbos secara signifikan menyebabkan flatulence atau perut kembung dan peningkatan frekuensi buang gas pada sebagian besar penggunanya. Sementara itu, penggunaan pioglitazone dilaporkan dapat memicu efek samping berupa pusing, gatal-gatal, serta edema atau pembengkakan pada kaki yang perlu dipantau secara ketat, terutama pada bulan-bulan awal terapi. Kesimpulan dan rekomendasi klinis. Mayoritas kejadian efek samping obat antidiabetes berada pada kategori probable dengan skor 5-8 yang menunjukkan pentingnya peran tenaga kesehatan dalam melakukan pemantauan rutin, edukasi mengenai cara konsumsi obat yang benar, pengenalan tanda-tanda efek samping, serta pentingnya pelaporan gejala secara aktif menjadi langkah krusial untuk menjamin keamanan terapi jangka panjang bagi pasien diabetes. Berikut jurnal atau referensi yang saya ambil. Baik, sekian. Terima kasih.